yang mengharuskan pembayaran menggunakan QRIS. Terlepas itu sebuah aturan, harusnya ada sebuah kebijakan. Kebijakan bagi orang yang tidak menggunakan QRIS dan hanya memegang uang cash. Media sosial mendadak riuh setelah beredar video keributan di sebuah gerai roti O, kawasan halte busway Monas, Jakarta. Kejadian itu bermula saat seorang nenek berniat membeli roti dengan uang tunai. Namun transaksi ditolak karena gerai hanya melayani pembayaran non-tunai melalui QRIS. Sang nenek tampak kebingungan karena sudah menyiapkan uang cash, sementara aturan di lokasi tersebut bersifat wajib cashless. Situasi itu memancing emosi seorang pria yang berada di tempat kejadian hingga melayangkan protes keras dan merekam aksinya. Pria tersebut menilai kebijakan penolakan uang tunai sangat merugikan konsumen, khususnya lansia yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Ia menyebut aturan itu diskriminatif dan menyinggung status uang rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Protes tersebut bahkan berlanjut ke somasi terbuka terhadap manajemen Roti O. Video ini langsung memicu amarah publik, diperkuat oleh testimoni netizen yang budiman lain yang mengaku mengalami kejadian serupa. Kalian nggak mau kasih sama dia, aku mau. Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima, masa harus QRIS. Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya, gimana? Udah telepon itu pos kalian dulu, cepat. Udah aja kalian. Ah, ini masa uang bayar cash mereka tidak mau apa mas? Nenek-nenek itu beli apa? Dia nggak ada QRIS. Mesti QRIS. Nenek itu ngadu ke saya. Mesti uang apa? QRIS, nggak bisa uang cash. Ini gimana? Iya, itu yang saya bilang. Ini uang Indonesia bukan? Abang jual jalan tengah-tengah yang salah loh. Oke, beginian. Gini aja, kita ke sana sebentar. Bukan. Aku sekalian beli minum nenek. Kaki nenek dijaga sama mama. Jadi ini neneknya nih mau beli apa? Beli roti O. Pakai uang cash. Nggak boleh. Jadi lucu, negara Indonesia harus QRIS. Jadi nenek yang seperti ini nggak ada QRIS-nya gimana? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ini. Ya, nenek mau beli nggak pakai uang cash. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada nenek-nenek bukan karena tidak punya uang, tapi karena metode pembayarannya itu menggunakan QRIS, hingga akhirnya nenek-nenek ini tidak bisa membayar roti yang dia beli, yaitu roti O. Nah, ini nenek-nenek ini hanya memiliki uang cash. Ini memang bukan kesalahan dari karyawannya, karena memang Roti O pasti memiliki SOP-nya. Tapi ya minimal kalau memang ada hal-hal seperti itu karena misal tidak memiliki uang digital. Memang hari ini semua serba digital. Tapi kalau tidak memiliki uang digital, ya seharusnya adalah metode pembayaran cash seperti itu. Sehingga tidak menyusahkan nenek-nenek yang seperti ini yang mungkin tidak memiliki QRIS untuk metode pembayaran. Nah, ini terjadi dan akhirnya juga viral. Emang aneh negara kita sekarang ini ya. Udah tahu Indonesia itu seharusnya kalau mau bayar pakai QRIS, pakai debit bisa. Tapi jangan salah dan jangan lupa, kalian itu harus juga bisa pembayaran pakai tunai rupiah. Kan pembayaran yang resmi di Indonesia itu pakai uang rupiah. Jangan sedikit-dikit pakai QRIS. Nanti kalau suatu saat negara ini shutdown, tau nggak? Shutdown tuh nanti tiba-tiba internet mati, hilang uang kalian di ATM semua ya. Nggak setuju aku kalau ada gerai yang harus pembayarannya pakai QRIS debit. Kayak nenek-nenek tadi kalau mau beli kayak mana? Emang dia bisa pakai QRIS? Emang dia tahu? Kan nenek-nenek rata-rata gaptek. Emang semua harus lansia, bapak gue aja nggak bisa pakai QRIS guys. Jadi tolong deh yang jualan deh. Yang jualan buka gerai tuh harus bisa pakai cash. Nggak semua orang tuh punya ATM, nggak semua orang punya QRIS. Jangankan nenek itu, saya juga nggak punya. Sekarang Indonesia itu semakin ini ya, semakin ribet ya guys.
harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai owner. Orang itu mah jualan itu mah pakai uang cash aja lah, yang simpel-simpel aja gitu loh. Nggak usah harus pakai alat ini, alat itu, alat ini, ribet tau. Apa-apa itu pakai iris, apakah iris kah, kiris kah itu? Di mana-mana sekarang begitu. Tidak boleh pakai uang cash. Ya gimana orang-orang yang tidak punya itu gitu loh. Nggak semua orang Indonesia tuh punya, memiliki seperti itu. Aku juga nggak punya. Harus pakai bayar ini, pakai bayar itu. Ya kalau yang tidak punya tiba-tiba kau pengen beli, masa kita harus dipaksa untuk harus punya? Kan begitu ya. Tolol memang. Mengikuti kemajuan itu baik, tapi membuat sebuah kemajuan itu menjadi sebuah aturan itu termasuk berlebihan. Saya paling gak suka kalau ada sebuah tempat, supermarket atau toko atau apapun yang mengharuskan pembayaran menggunakan QRIS. Terlepas itu sebuah aturan, harusnya ada sebuah kebijakan. Kebijakan bagi orang yang tidak menggunakan QRIS dan hanya memegang uang cash. Kemajuan teknologi jangan digunakan sebagai pembatas bagi orang-orang yang tidak memahami. Makna dari pembeli adalah raja adalah bagaimana sebuah toko atau supermarket memberikan pelayanan terbaik yang tujuannya adalah kepuasan customer atau konsumen, dan itu menjadi keberlangsungan bisnis seseorang. Jangan sampai aturanmu memperpendek umur daripada usahamu. Salam. Oke, kejadian lagi viral, seorang nenek mau beli roti O tapi nggak punya kris karena roti O itu mewajibkan semua pembelian pakai kris dan dia cuma punya uang cash. Ya nggak semua orang kan ngerti soal cara teknologi, apalagi sudah berumur. Dan ini juga menjadi polemik karena BI sendiri itu masih mengatakan kalau pembayaran secara tunai atau menggunakan rupiah itu masih sah di Indonesia ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat sebuah perusahaan menolak pembayaran secara cash atau menggunakan rupiah. Cuma di sisi lain, karena aku juga sempat dan masih menjadi konsultan beberapa perusahaan ya, memang di bidang digital, tapi mereka juga sering cerita kalau sering terjadi fraud ya atau kecurangan itu karena dari sisi pembayaran cash biasanya. Jadi ditilepnya dari situ. Jadi diterima cash, ditulisnya berapa, udah di-input, oh udah masuk, ternyata nggak disetor. Itu banyak sekali terjadi. Makanya beberapa perusahaan besar, apalagi yang outletnya banyak, daripada dia pusing menyediakan juga kembalian, lalu ngitung input, setor, dan lain-lain, ya sudah, dia mewajibkan semuanya menggunakan kris. Dan ini sebenarnya simple ya, harusnya karyawannya juga diajarin empati ya, jangan cuma SOP doang, kamu wajib kris, nggak boleh nerima cash. Kan bisa juga kan, sesimpel kayak karyawannya ya udahlah bayarin pakai krisnya mereka, cashnya diterima, kan nggak nyolong juga si nenek itu. Nah inilah polemik ya sebenarnya. Jadi beberapa perusahaan itu hanya memikirkan mengajarkan karyawannya itu SOP, jadi karyanya jadi kayak robot, jadi kehilangan empati. Gimana menurut kalian? Coba deh komen. Kalian tentu udah pada tahu kasus ini dong. Jadi kasus ini adalah ada seorang nenek yang ingin membeli roti di sebuah toko roti terkenal. Tapi sayangnya toko ini katanya hanya menerima uang digital aja, QRIS gitu. Dan nenek ini cuma punya uang cash. Karena maklum ya, namanya juga nenek-nenek, mungkin nggak kenal uang digital, nggak kenal QRIS. Taunya ya kalau beli sesuatu ya bawa cash gitu. Nah, aksi penolakan dari toko tersebut itu membuat seorang pria membela dan protes keras, bahkan sampai somasi terhadap toko tersebut. Karena apa? Pria tersebut menganggap bahwa tidak seharusnya pembayaran cash itu ditolak, karena menurut undang-undang pembayaran uang cash dengan uang rupiah itu wajib, tidak boleh ditolak. Tapi kalau misalnya terpaksa harus pakai QRIS, kan bisa uangnya diterima pegawainya dulu, terus dari pegawai nanti baru dibayarkan QRIS ke toko tersebut. Karena apa ya, namanya juga nenek-nenek, kita harus maklum gitu. Nggak semua orang itu juga ngerti teknologi, ngerti perkembangan zaman. Karena pasti beliau itu dalam kebiasaannya memang membeli sesuatu ya pakai uang cash, dan itu wajar banget gitu. Ini kita membela neneknya bukan berarti kita menolak kemajuan, tidak menerima teknologi, tapi kan kita harus lihat sikonnya, lihat subjeknya ini siapa, orang ini siapa.
Ya kalau mungkin anak-anak muda mungkin rata-rata sekarang malah udah pakai QRIS semua ya gitu, pasti punya. Tapi kalau nenek-nenek umur 70, umur 60 ke atas, tidak semuanya melek teknologi dan punya QRIS juga. Jadi ini pelajaran juga mungkin buat tempat-tempat lain gitu ya, selain mungkin menyediakan pembayaran QRIS, ya mereka harus tetap menyediakan pembayaran tunai, karena tidak semua orang juga mungkin memakai QRIS juga. Dan apalagi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini kan, misalnya ada nenek-nenek yang sudah sepuh, sudah tua, ya mereka mungkin bawanya cuma cash. Dan mungkin dari pihak karyawannya sendiri juga atau perusahaannya sendiri nggak boleh terlalu kaku ya gitu kan, misalnya terpaksanya cuma bawa cash, ya mungkin bisa ditransfer dulu, bisa diterima dulu uang cashnya oleh pegawainya, habis itu baru QRIS-nya dibayarkan ke toko. Tapi ya nggak tahu juga aturan dari tempat tersebut itu bagaimana ya.